Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura jamaah tiang tersuruh nganjang si panitia niki. Niki kebe-kebe nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gumantar, Bapak-bapak Kepala Dusun se-Desa Gumantar, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin hadirat yang sempat hadir, hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sehingga kita dikumpulkan di masjid ini dalam majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah umurnya, barakah hidupnya, diberkahi semua keluarganya dan diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jujur tiang kalau disuruh berdiri itu kaku, ya, berembi kentan begaya nan ini, lamut tokol ndek kaku. Tapi apa boleh buat, ya kemilik panitia. Ada yang ndek penasaran, lemudi bahasa. Tiang? Oh, yang tante mama bahasa Pak Kades, yang tante dengan mama girang nganjang bahasa. Dia paham ibu-ibu. Oke, kita lanjutkan. Jadi Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karing setahun hijrah jog Madinah, ya tahun ta Isra Mi'rajan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini sekaligus sebagai tasliyah bagi Rasulullah. Nabi kenan tasliyah hiburan. Jari selemor angan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melewati tahun yang sangat menyedihkan. Sedih karena apa? Apakah sedih dengan cacian? Tidak. Sedih karena diolok-olok oleh orang kafir? Tidak. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih karena meninggal dunia oleh dua orang yang sangat berpengaruh, sangat istimewa dalam hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kisah dua. Yang pertama adalah paman beliau yang meninggal, yaitu pamannya yang bernama Abu Talib. Paman yang merawat Rasulullah dari sejak kecil. Rasulullah ketika masih dalam kandungan, beliau sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Yatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirawat oleh ibunya sampai umur 5 tahun, ibunya meninggal. Kemudian dirawat oleh kakeknya kurang lebih sampai umur 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Sehingga orang yang merawat Rasulullah seterusnya adalah pamanda beliau, yaitu Abu Talib.
Abu Thalib inilah yang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyayangi Rasulullah seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Kemanapun beliau pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diajak oleh Abu Thalib. Begitu juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam remaja, dewasa, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, dialah orang yang paling terdepan di dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari upaya orang-orang kafir Quraisy di dalam menghalangi dakwahnya Rasul di kota Makkah. Ya ninggal niki. Abu Thalib meninggal pada tahun 10 kenabian. Jarak telu jelo, jarak 3 hari, istri beliau yang meninggal, Ummul Mukminin, yaitu Khadijatul Kubra, perempuan yang selalu setia mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri yang terbaik untuk suami yang terbaik, ibu yang terbaik untuk anak-anak yang terbaik. Dialah perempuan yang menghabiskan semua harta bendanya demi perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada keindahan yang paling tinggi kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu peristiwa Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra, qala Allah taala, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad tanda kebesaran kami. Kita lihat redaksi dari ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz subhana. Subhana ini maknanya, ulama tafsir mengatakan makna subhana itu ada 2. Yang pertama adalah tanzihun, yang kedua ta'ajjubun. Nabi maksudkan karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saaran mukjizat niki ndek bau terima isi akal. Yang namanya mukjizat adalah khariqun lil adah, di luar nalar, di luar kebiasaan. Bagaimana tidak? Jarak tempuh yang biasanya ditempuh oleh orang dari Mekah menuju ke Palestina minimal 1 bulan, bisa ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma 4 jam. Kan enggak masuk akal. Akal kita enggak nyampe. Oleh sebab itu peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa diterima oleh akal, akan tetapi diterima oleh hati, iman. Di sini kita orang yang beriman harus taslim, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah peristiwa Isra Mi'raj ini memang benar adanya dan kita taslim itu. Terima dengan hati, bukan dengan akal, karena akal enggak akan mampu. Nabi maksud tanzihullahi an kulli naqsin, menjauhkan Allah, membersihkan Allah dari sifat kekurangan, membersihkan Allah bahwa Allah itu enggak mampu, Allah itu lemah. Nah, kita bersihkan dari sifat-sifat itu, bahwa Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir.
Pesawat doang tahun keber, ya. Pesawat doang tahun yang keber pinaan manusia, apalagi kehendak Allah Subhanahu wa taala, gampang itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hakada. Kemudian makna yang kedua adalah ta'ajjub. Istimewa, ajaib. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ajaib. Dek man jog lampai elek Mekah jog Palestina. Ada yang lebih ajaib lagi, Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenan Mi'raj, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Aqsa menuju ke langit Sidratul Muntaha. Itu lebih ajaib lagi. Nabi kawin Rasulullah taik jog langit, bareh terbahas. Kemudian bi'abdihi, Nabi hikmahan bi'abdihi ini. Kenapa Allah menggunakan lafaz abdun? Kenapa enggak bilang Muhammad saja? Ternyata hikmahnya diungkapkan oleh ulama adalah yang pertama, bahwa lafaz abdun itu li'anna wasfahu bil ubudiyati al mudafati ila Allah taala asyraful maqamat, bahasa ulama. Karena apabila ada lafaz hamba yang disandarkan kepada kalimat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menandakan hamba tersebut adalah hamba yang paling tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamut baca Al-Qur'an, elek bismillah, elek Fatihah sampai kul a'udzu birabbin nas, ndek nuah Allah Subhanahu wa taala sebut nabi isi arana. Ndek nuah empoh nabi isi arana. Itu menunjukkan bahwa Allah juga memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun bahasa ni dihormati Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya subhanalladzi asra bi abdihi. Li ayat salinan Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi. Selalu Nabi Muhammad itu disebut dengan abdun, hambaku. Lamun nabi-nabi sak lain jak tersebut isi aran si Allah taala. Contoh Nabi Adam. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah di sini ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, dipanggil dengan namanya. Wahai Adam, diamlah kamu, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Labun Nabi ja ndek nuah tempuh isi aran. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad punya makom yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sak kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz abdun? Itu menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini menggunakan ruh dan jasad. Karena ada berpendapat Nabi itu Isra Mi'raj menggunakan ruh saja. Kalau memang menggunakan ruh, ya Allah pakai ruh saja di Al-Quran. Atau arak berpendapat kena Nabi no Isra kawih jasad doang. Kan tak mungkin lamun no lebih parah lagi. Lamun jasad tanpa ruh kan mayit jarin. Gerah jagen tayangan Nabi jok langit. Hakada. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajnya itu birruhi wal jasadi yaqazatan la manaman. Dengan ruh dan jasad dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Lailan. Kenapa menggunakan lailan? Angkan dek kena al-lail bae. Lamut belajar bahasa Arab, lailan itu isim nakirah haran. Kata umum. Kembek engkawih lailan karena disebutkan di dalam tafsir likillati muddatihi. Karena sedikit malam yang dihabiskan. Ndek elek maghrib sampai arus subuh. Isra Mi'raj ndek cuman 4 jam. Imam Sawi mengatakan cuman 4 jam Rasulullah Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan 3 jam, bahkan ada yang mengatakan lahzah, sekejap, set langsung tulak malik. Apakah itu bisa? Bisa. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa.
Dari masjid ke masjid, dari rumah Allah menuju rumah Allah. Ada apa? Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa itu. Masjidil Haram ada keistimewaannya, Masjidil Aqsa ada juga keistimewaannya. Bahkan keistimewaan Masjidil Haram lebih besar daripada Masjidil Aqsa. Mukembek Rasul sallallahu alaihi wasallam tersuruh unjuk Masjidil Aqsa si Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya? Ternyata pelajarannya adalah, atau hikmahnya adalah, sekecil apapun kebaikan itu, sekecil apapun kebarokahan itu, maka harus kita cari, harus kita kunjungi. Contoh kecil, misalnya nih Ustadz Junaidi, ya, Ustadz Jun, misalnya doktor misal, terus Ustadz Ikhwan baru SPD, tapi dia punya kelebihan. Ustadz Ikhwan ceket ngasar misal, atau ceket ndoe, lalu Ustadz Jun Peter barokah ojok Ustadz Ikhwan. Atau ada ulama, ada ustadz, kita berkunjung ke rumah ustadz itu, kita minta doanya, kita minta barokah doanya. Kebarokahan yang ada di Masjidil Haram lebih banyak daripada Masjidil Aqsa. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Tidak dibebankan untuk melakukan, tidak dianjurkan untuk melakukan suatu perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidi hadza, kata Rasulullah, masjidku ini yang ada di Madinah, wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kanca Masjidil Aqsa. Telu tahun sangat tak anjuran lalu berkelampan. Ndik lalu jog Paris, ndik lalu jog Itali, bedah jog Amerika, tidak. Akan tetapi tempat yang sangat dianjurkan oleh Nabi telu: Masjidil Haram, Aqsa, kanca Masjid Nabawi. Lamut sembayang oleh Masjidin Nabawi, pahalan sekek sembayang lebih baik daripada 1000 sembayang di tempat lain, di Masjid Melepah misal. Dalam hadis Rasul mengatakan, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwahu illa al Masjidal Haram. Sekek sembayang sak tagawe lek Masjid Nabawi, pahalan lebih bagus daripada sembayang 1000 sembayang lek Masjid Melepah, kecuali sembayang lek Masjidil Haram. Lamun sembayang sekek sembayang lek Masjidil Haram, pahalan 100.000. Lamun sembayang lek Masjidil Aqsa, pahalan 500 Masjidil Aqsa. Terus Masjid Nabawi 1000, Masjid Haram yang ada di Mekah 100.000. Melin pelungguh sembayang di Masjidil Haram, melek, alhamdulillah. Karingat nabung doang, kemauan sudah ada, tinggal nabung. Misal penghasilan 100.000, tabung 20.000 isit umroh, isit haji. Saya ngak luwe dengan lek Jawa tonton TV, di berita itu tukang becak menyisihkan uangnya 1.000, jarak 10 tahun bahkan 20 tahun mau lalu haji. Coba tukang becak, ibu, tukang becak. Jadi enggak ada yang mustahil melihat niki. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Arak cerita nih bu, bapak ibu, nggih, ada ceritanya. Ada seseorang, setiap dia menerima upah hasil kerjanya itu, dia sisihkan uangnya untuk umroh. Misal mau 20.000, sisihan 5.000 untuk umroh, niatan umroh. Kemudian mau 100.000, sisihan sekat umroh, meno doang, umroh. Jadi niat. Lah hebat si dia unim batur. Hebat si dia selalu sisihan kepeng kawin umroh. Ndek senina karena umrohnya. Senina naran umroh. Ternyata dia itu adalah STI, suami takut istri. Ya sisihan umroh lagu senina naran umroh, hakada. Ya. Ya takut lek senina ni sim beli napiaran bedak niki, simbian lipstick atau skincare kah namanya itu ya. Ya takut lek sedini ini.
Arak takut dek sebini leti. Atau selapun takut dek sebini kan. Nah, kemudian kita kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah Jibril bersama Mikail. Apa sin gawe si Jibril? Apakah langsung jauh Rasulullah jog Masjidil Aqsa? Tidak. Disebutkan oleh ulama dalam kitab Isra Mi'raj, yaitu Al-Anwarul Bahiyah karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki. Di sana disebutkan bahwa ternyata saat pertama sin gawe si Jibril niki syakku sadri, sin pura Rasulullah. Operasinya Jibril itu bigairi mudiyati, tanpa menggunakan alat bedah. Ndek kawih ladik, ndek kawih jarum, apalah itu. Akan tetapi Jibril itu memasukkan tangannya dari ini, dibelah, thugroh namanya ini, sampai surah. Tamak iman si Jibril. Langsung tamak ndek kawih ladik, langsung tembus sugulan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Mikail apa fungsin? Ya jari bait Zamzam. Ait Zamzam niki sina tabisuk aten Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembe angkaan besok aten Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah aten Rasulullah no kotor? Tidak. Akan tetapi mereka para malaikat itu membasuh hatinya Rasul aden semakin bersih. Ada sebuah syair mengatakan wama akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Para malaikat itu tidaklah mengeluarkan kotoran dari hati Rasulullah, akan tetapi malaikat itu zaduhu tuhran ala tuhrin. Mereka membersihkan hati yang memang sudah bersih, adin semakin bersih. Jangankan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Jangankan hatinya Rasulullah, darahnya Rasul pun suci hukumnya. Arak sopo sahabat aran Abdullah bin Zubair. Ketika Rasulullah selesai berbekam, darah bekas bekamnya itu, wahai Abdullah bin Zubair, kamu buang darah ini ke tempat yang orang tidak ada orang melihatnya. Ya lek ketehen. Lalu Abdullah bin Zubair ya keteh darah niki. Baik lek keteh ni. Akhirnya Abdullah bin Zubair berinisiatif untuk meminum darahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enam ke darah Rasul. Enggak to nama ada ente tengah si dengan tian kunin. Tulak juga Rasulullah, berembe Abdullah bin Zubair, sudah. Di mana kamu buang? Di perut saya katanya. Apa jawaban Rasulullah? Tubuhmu haram disentuh oleh api neraka. Saengaan besopuk kanca darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nendek darah, mohon maaf, fudlatnya Rasul. Al-Imam Al-Alimul Allamah Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan fudlatnya Rasul itu hukumnya suci. Apa kenan fudlat? Bahasa tiang pelungguh kotoran. Penek kanca BAB-nya itu dihukumkan suci juga. Bahkan lamun tegeng BAB Rasul niki baun tekawih istijmar. Besok penek kamu biasa itu ndara air batu kawih tekan. Lagu lamun tegeng BAB-nya Rasul itu bisa dipakai istijmar. Ya kawih besok penek kanca bekonceng. Bekonceng bahasa pelungguh? Bekonceng? Besok tai no. Besok baun niki lamun tegeng. Ada penjelasan ulama di sana. Di kitab Kasifah itu ya, Kasifatus saja. Bahkan Rasulullah itu kalau kodok hajat, pudelatnya itu, kotorannya itu langsung diserap sama bumi. Non menek langsung teresap si tanah, langsung telang, ses. Non BAB langsung telang masih. Lagu lamun itu aja paksa ke bumi nganga. Iya kan? Paksa bumi nganga, berembit kenan paksa bumi nganga, kloset penganga dari balik. Iya kan? Itulah kita. Atau lamun dek nganga kloset, paling hai serogot kotoran itu, basuh. Anjing ya, mohon maaf. Anjing. Ya serogot. Lagu mangkin ya alhamdulillah selapu berdua WC. Lamun 20 tahun sawah liwat ya masya Allah. Lamun arak benes-benes ya tau tertokol itu, kodok hajat. Ya, bahkan berjamaah laun lek 8 jembatan sambil menetar. Alhamdulillah.
Nah, kemudian setelah di operasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah dimasukkan 4 hal di dalam hati Rasulullah. Yang pertama adalah hilman, kesopanan, rasa kasih sayang kepada orang. Kemudian ilman, ilmu, yaqinan, wa islaman. 4. Ya tamaan si malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terstempel Rasul, stempel kenabian dengan khatamin nabiyyin, nabi akhir zaman atau nabi terakhir. B tahun terstempel baina katifaihi, di antara dua pundaknya ini, di sebelah kiri agak atas. Ada mengatakan tanda kenabian nabi itu sejak lahir. Ada juga yang mengatakan distempel ketika Isra Mi'raj. Berumbe-rua niki tanda Nabi Khatamun Nabiyyin ini marak kebelik telok dara, mislu baidatul hamamah. Marak kebelik telok dara terus tiwuk bulu lek tu. Kemudian setelah distempel, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan naik buraq. Buraq ini adalah binatang yang diambil dari surga oleh Jibril alaihissalam. Buraq ini pun diseleksi oleh Jibril. 40.000 keluwe buraq niki. Dari 40.000 buraq, ada satu buraq yang sangat beruntung. Pas dia jemput si Jibril, mau serius si Jibril, dia sedih, dia nangis buraq niki Bapak Ibu. Nangis buraq niki. Teketuan si Jibril kembali menangis, kembali sedih. Layak pas terciptaan isi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada kami, akan datang pada suatu masa bahwa ada nanti salah satu di antara kalian yang akan menemani kekasihku untuk Isra. Dari saat itu wahai Jibril, aku berharap bahwa akulah orangnya itu. Ini buraq niki. Aku sangat rindu dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Apa ni Jibril olah menuajak mai kewat rasa rindu dia. Akhirnya diambillah buraq itu oleh Jibril alaihi salam. Ternyata lek buraq niki tertulis di baina ainaihi, tertulis di antara kedua bola matanya ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hah? Masih sanggup Ibu? Bapak? Masih, alhamdulillah. Nah, tutup kisah doang, ada mantu untuk soalan ni. Begah baru. Baina matanya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang bertulis leti. Mau terus hak jari tok tokol Rasulullah niki dari permata. Naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersilahkan naik oleh Jibril hatta wasala ardan dzata nakhlin, sampai tiba sampai di satu tempat yang banyak pohon kurmanya. Apa kata Jibril? Inzil fasalli hahuna. Turunlah wahai Muhammad, lalu salatlah di sini. Sembayang Nabi itu. Engkau sembayang tayak malik. Atadri aina sallaita? Wahai Muhammad, apakah engkau tahu di mana kau salat? Faqala la, tidak wahai Jibril. Sallaita bi Thaibah. Engkau salat di Thaibah, yaitu di Madinah. Thaibah itu nama lain dari Madinah. Wa ilaihal muhajirah, dan kesanalah nanti kamu akan hijrah wahai Muhammad. Tayak malik suruh untun ele Madian inda syajarati Musa. Tersuruh untun sembayang endah lek tu. Sajarah Musa ini kenapa dinamakan dengan Sajarah Musa? Ternyata laek pas tepalek isi Fir'aun Nabi Musa sugul langan Mesir, ia tauna istirahat di pohon ini. Ia tahu tersuruh sembayang Nabi Muhammad isi Jibril. Sembayang itu apa tujuan? Aden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil barokah dan menambah barokah di tempat tersebut. Dan agar diikuti oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad. Apakah itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau salihin. Berarti boleh mengambil barokah, pete barokah ojok dengan soleh. Bedalil Nabi Muhammad mengambil barokah di tempat istirahatnya Nabi
Musa. Bahkan Nabi Muhammad menambah keberkahan lagi di tempat tersebut. Saat ketelur Malik tersuruh entun Rasul sallallahu alaihi wasallam lek Bukit Tursina. Tahun mukallamah, tahun ngeraos Nabi Musa kanca Allah Subhanahu wa taala. Terus lampaan Malik kawih buruk niki, nampaklah bangunan kota Syam, negeri Syam. Tersuruh sembayang lek sopok tau, sembayang Nabi Muhammad. Atadri aina sallait? Kau tahu enggak di mana kau salat ini Nabi ya Muhammad? Qala la. Faqala sallaita bi baiti lahmin. Engkau salat di Baitul Lahmin haitsu wulida Isa. Ya tahun kelahiran Nabi Isa, isi Siti Maryam. Ya tahun sembahyang ya Rasul. Nah, perjalanan Rasul dari napiaran Baitul Lahmin ini menuju ke Masjidil Aqsa banyak sekali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Rasul diperlihatkan kepada suatu kaum yazra'una fi yaumin wa yahsaduna fi yaumin. Lowong sejelo mulai ma'aruna ngerampek. Meno doang. Lamun tiang pelungguh kan sekali 6 bulan ngerampek kan. Lagu nejak sadat si Rasulullah nani na lowong le ma'arun ngerampek. Man haula ya Jibril? Sahiti ya Jibril. Haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka itulah para mujahid, orang-orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tudha'afu lahum al-hasanah, mereka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah bisa bi'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat pahala. Apakah jihad fisabilillah itu harus dengan pedang? Apakah kita harus mengorbankan nyawa kita baru kita berstatus mendapat gelar mujahid fisabilillah? Tidak. Tidak mesti dengan pedang. Baut kawih kepeng endah niki. Kebetulan madrasah letekan baru ente bangun, silak dan nyumbang. Itu fisabilillah juga namanya. Karena ulama mengatakan fisabilillah itu adalah man aqama dinallah. Barang siapa yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bangun madrasah, bangun masjid, bangun TPQ, tempat diniyah niki semuanya fisabilillah. Silak pada nyumbang. Ada nyumbang pakai uang, ada nyumbang pakai barang, pakai semen, pakai geres, pakai batu, pakai terserah apalah namanya itu. Itu semua adalah fisabilillah. Kemudian yang dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Beliau menjumpai wangi yang sangat harum sekali, bau yang sangat harum sekali. Bau apa ini wahai Jibril, kok harum banget? Kenapa harum sekali ini? Bau siapa ini? Ini adalah baunya jasad Masithah, tukang sisir anak Fir'aun. Tukang sisir kanca anak kan. Ye pe ambune Rasulullah Jibril. Berbe cerita jari arak sekik pembantun Fir'aun niki ketika Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ternyata arak pembantun beriman jok Allah taala. Jingken sedangan anak Fir'aun niki sedangan gutu jaga atau ketombe jaga terik serangan niki. Pas dia pungut sisirnya itu, apa kata pembantu ini? Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah mudahan pelot Fir'aun. Kaget ini anaknya Fir'aun. Dilaporkan kepada bapaknya. Dipanggil ini pembantu, benar kamu punya Tuhan selain aku? Qalat na'am Rabbi wa rabbukallah. Iya wahai Fir'aun, Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oh lamun mentiu nimja, lamun dek mele aku jadi Tuhan yak mate. Yak sawut jok minyak sak mendidih. Tersediaan kuali beli. Terus minyak mendidih waniki bangkal minyak niki. Ndek mele aku jadi Tuhan nih Fir'aun. Ndek tersawut tanah kan. Tersawut anak kejok minyak niki, kelopok-kelopok matiin. Terus anak sak kedua Malik baru nomor pitu bulan. Anak sak kedua baru nomor 7 bulan, ya tersawut hampir dia terpengaruh ini ibunya ini. Hampir dia itu akan mengakui kembali lagi kepada Fir'aun. Akan tapi si anak kecil baru umur 7 bulan ini tiba-tiba dia berbicara. Apa katanya? Ya ummah ki'i wala tataqa'asi. Wahai ibuku, sawut diri menjok api. Lamun aku tersaut di si Fir'aun ojok api ini, langsung pelungguh ina sawut diri menjok api. Nendek takut-takut.
fa innaki alal haq, karena engkau di dalam kebenaran, yaitu mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun dengan sombongnya menganggap si pembantu ini orang yang hina, terus mati sia-sia. Tapi ternyata apa? Dia mati istimewa. Bau jasadnya dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra ke Palestina. Lamun ieu Firaun ieu mati sia-sia. Dia mati sia-sia, mati inam ai sia, nani jadi tontonan manusia. Jadi tontonan manusia le Mesir, diawetkan jasadnya Firaun. Bahwa inilah orang yang mengaku diri sebagai itu Tuhan. Kemudian juga jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dijumpainya juga di sana dengan terampe kotak sampai lebur. Tekan di kotak sampai lebur. Malik sholah tekan dik sampai lebur. Malik sholah tekan dik sampai lebur. Saitia hai Jibril. Oh, itulah gambaran orang-orang abot sembahyang. Nah, ya inti niki. Lamut abot sembahyang ya tepada kotak lemak si malaikat sampai lebur. Kulit yang tersedut sampai terkelupas. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan gairaha liyadzukul badalnahum juludan gairaha liyadzukul azab. Adena mau azab, setiap kulit sak lebur malik terganti kulit baru, malik terleburan, malik sak baru. Aden rasa searan azab api neraka. Lamun dengan saat dia kirang sembayang otak lebur. Malik endah lampak Rasulullah apa sin diet si Rasulullah dengan hidangan makanan mai, daging pul, daging sapi, bembek, kau, ya, manuk lengkap wah niki. Ara endah le judun daging lagu ya olet, ya bansu, ya singkakan. Padahal le judu ara nasi, ara daging sak solah. Lagu daging sak oletan niki sak bansu niki ya singkakan. Said ya Jibril dia gambaran dengan sak bedue senine lagu demenan tinduk dek balen bebalu. Hah? Demenan tinduk dek balen bebalu. Lamun bahasa tiang pelungguh demenan ngampar elek bangket batur daripada ngampar elek bangket mesa. Nah itu dia. Singkat cerita, sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Salatlah di sana. Rasulullah salat 2 rakaat, terus Jibril juga salat 2 rakaat. Yo sembahyang apa dia kan dek man mau 5 waktu kan? Ada 2 pendapat ulama. Salat yang dikerjakan itu imma salat mutlak dan imma ada salat memang yang dipardukan sebelum 5 waktu itu. Sembahyang selesai sembahyang ngebanglah le Masjidil Aqsa niki, ngebang mun kamat. Terus saf ini semua berdiri menunggu siapa yang akan jadi imam. Lalu Jibril memegang tangan Rasulullah, mempersilahkan Rasulullah menjadi imam. Nabi hikmahnya Rasul menjadi imam di sana itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin dan Nabi Muhammad juga adalah Imamul A'zam. Dia menjadi imamnya semua para nabi dan juga Nabi Muhammad menjadi imam di masjid mereka. Di tempat mereka, di rumah mereka, Rasulullah yang jadi imam. Karena dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa, semua nabi yang diutus itu adalah Bani Israel. Terus pas Rasul terutus isi Allah, Rasul jadi imam selaku. Beketuan Malik Jibril, tahu sembahyang saleh mudim baru no jadi makmum no wahai Muhammad? La. Mereka itu adalah kullu nabiyyin ba'athahullah. Mereka itu adalah semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala sapa riwayat Rasulullah mengatakan apa? Shallaitu bihim imaman arwahan wa ajsadan wal malaikah wa arwahal mu'minin. Sakjari makmum Rasulullah niki adalah para nabi dan rasul. Kemudian malaikat. Kemudian ruh dengan mukmin. Nah barulah setelah itu Rasulullah dimi'rajkan. Nah mi'rajnya ini Nabi kawihin. Engkah kawih buruk wah. Pas sampai Masjidil Aqsa tertali buruk niki. Lalu Rasulullah diturunkan napiaran Sulamur Rabbani, tangga kawihin. Tangga kawihin taik Rasulullah. Luwe anjahan tangga niki 10. 10 keluwe tangga. Pitu sampai langit ke pitu
Terus tangga ke baluk niki adalah Sidratul Muntaha. Tangga ke siwa no adalah mustawa, kursi. Tangga ke 10 adalah arsy kanca rof-rof. Rof-rof niki permadani, kelambu, tapi yang terbuat dari cahaya. Kembek 10 keluar tangga niki itu menandakan bahwa nanti di Madinah Rasulullah cuman sampai 10 tahun. Ya hikmah niki. 10 keluar tangga bahwa Rasulullah nanti di Madinah cuman 10 tahun. Setelah 10 tahun Rasulullah wafat. Taek malaikat jok langit pertama. Ending minta dibukakan pintu langit pertama. Kilaman Jibril, saya kanca Muhammad, terbukaan Nabi Muhammad. Marhaban bihi wa ni'mal ni'mal maji uja katanya. Selamat datang kepadanya dan orang yang sebaik-baik kedatangan itu sudah datang sekarang. Saya sindait langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Dait Nabi Adam lek kanan umat Nabi Adam satama syurga, lek kiri satama neraka. Manakala serius Nabi Adam umat salek kanan tama surga, tersenyum beliau. Kemudian kalau beliau melihat ke sebelah kiri, menangis beliau Nabi Adam. Malik tayak lek langit kedua dengan pertanyaan yang sama. Terbukaan Nabi Muhammad lek langit kedua saya sindait Nabi Isa kaca Nabi Yahya. Salam Rasulullah kepada mereka, mereka juga membalas salam Rasulullah. Lalu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayak jok naik langit ketelu saya sindait Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat sindait saya Nabi Idris alaihissalam. Tayak jok langit kelima isindait adalah Nabi Harun alaihissalam. Sinsariyo Nabi Harun niki bawa ke belo bawa sampai posat. Arak bawa sak masih bidang, arak bawa wah putih rambok. Bawa sak putih niki ya sak tak antu si Nabi Musa layak no. Lamun bawa sak bidang ya sak ndek bakat si iman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit ke-6 yang dijumpai oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Di langit ke-7 yang dijumpai oleh Rasulullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berselanggah nilai Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya malaikat. Lamun lek bumi Ka'bah pada posisi sejajar Ka'bah kanca Baitul Ma'mur. Lamun kurang dengan tawaf elek dunia kurang dari 70.000, maka malaikat yang akan ikut turun tawaf. Piran kurang, nah sawi no kurang niki. Musim haji corona no. Kurang 40.000 berarti malaikat midu tawaf. Ya tu berpesan terus Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad perintahkan perintahkan umatmu untuk memperbanyak membaca Ghirasul Jannah. Memperbanyak tanamannya di surga. Apa itu? Yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lamun mele sobor lemak ruang surga terluwe taman terluwe surga, maka perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Singkat cerita tae kenjok Sidratul Muntaha, tae kenjok mustawa. Sidratul Muntaha itu apa sih? Sidratul Muntaha lon kayu. Sidratul Muntaha itu adalah pohon kayu. Setiap daun dari Sidratul Muntaha itu arak malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekek doang daun elek Sidratul Muntaha lamun turunan ojok bumi selapu itu ni tutup isian. Saking beli. Nah, di setiap daunnya itu ada malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayak jok mustawa, ia pun turun rop-rop nu terus. Ya jemput Nabi Muhammad kelambu itu. Turun rop-rop, di sanalah Jibril ndebani rapat mundur Jibril. Ta'akhkhara Jibril. Lalu Rasul mengatakan, "Ahuna yufariqul khalilu khalilah?" Apakah di sini seorang kekasih akan berpisah dengan kekasihnya wahai Jibril? Tengkah matung wahai Jibril? Wahai Rasulullah, setiap kami itu punya makom dan makomku cuma sampai di sini. Lamuk liwat selangkah doang elek makom kene yak terbakar isi cahaya tiun. Mencobaan si Jibril lamun le karangan Syekh Nawawi Banten katanya berjalan selangkah melewati makomnya, tiba-tiba Jibril berubah mengecil ukuran kedit, ukuran kecil. Burung kecil itu. Nah, karena dia melewati makomnya. Singkat cerita,
tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di maqam tempatnya likok dengan Allah Subhanahu wa taala. Tebing telu Rasulullah. Saat pertama adalah salat 5 waktu. Sekat dilunjukkan sekat jadi 5 waktu. Kemudian yang kedua yang diberikan adalah akhir surat Baqarah, Amanar Rasul. Kemudian saat ketelu bahwa Allah akan mengampuni dari umat Muhammad selama dia tidak mempersekutukan Allah. Artinya lamut mate jauh iman dalam keadaan Islam ya tamu surga doang selapu. Apakah ya tepadak dulu neraka dia tahu. Mudah-mudahan sahadir niki selapuan tamu surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhir turunlah sampai jok Nabi Musa. Turun sampai jok Nabi Musa apa tebing insyaallah ni 50 solat tulak irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu karena umatmu tidak akan mampu. Laik Bani Israel tebing telu solat 2 rakaat kelema, 2 rakaat siang, 2 rakaat ke malam. Lagu ndik mampu, apalagi umat bisa kocet-kocet kurus dendek selapu apaan pendek, lantung-lantung semenoan pendek. Lantung-lantung semenoan ke. Akhirnya tulak Rasulullah sampai siwak kali tulak. Siwak kali 5 45 dikurangi. Sak sisa 5. Bahkan sampai yang 5 itu sempat juga Nabi Muhammad disuruh kembali. Kembali wahai Muhammad. Umat ndak yak mampu sembahyang 5 rakaat 5 waktu. Apa jawab Rasulullah? Raja'tu Rabbi hatta istahyaitu. Aku mondar-mandir ke Tuhanku sampai aku malu wahai Musa. Cukuplah sampai di sini. Cukup sampai di sini. Akhirnya setelah Rasul mengatakan itu, tiba-tiba ada suara, apa katanya? Qad amdaitu faridati. Aku sudah berlakukan hukumku. Wa qad khaffaftu an ibadi, dan aku sudah berikan keringanan kepada hambaku. Apa nih Musa? Ihbid bismillah. Arwan turunlah nih menujak Muhammad. Arwan turun. Takut juga Allah Ta'ala. Akhirnya turun Rasulullah kembali ke Mekah menggunakan buruk itu lagi, ya. Nyampe Mekah sebelum subuh sampai Mekah. Terus pas kelema datang Abu Jahal menengat Rasulullah jingken agak murung ruan agak sedih. Marak dengan ngolok-ngolok no angkat. Wahai Muhammad, kesedih ruam. Ada terjadi sesuatu nanti ketuan. Au widian wah ke Isra, wah ke jalan malam. Isra itu adalah jalan malam. Jokembe, jok Baitul Maqdis. Kesempatan kena nijaunin Abu Jahal. Ndek mungkin ya semalam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kesempatan kayak peteriin Muhammad ini. Wahai Muhammad, nani lamuk ya kumpulan orang-orang Quraisy, apakah yang cerita dengan cerita kene? Uni Rasulullah dipanggilkan semua orang Mekah, penduduk Mekah. Aneh cerita sakmara unim cerita ke baru no. Cerceritaan si Rasulullah bahwa beliau Isra ke Baitul Maqdis. Terus apa unim dengar? Terus kelema datang Mekah? Naam jawab Rasulullah. Arak sak tegel otak menunjukkan keheranannya. Ada yang tepuk tangan. Mu apa nin Mut'im bin Adi ndek nyadu wallati wal uzza kata. Demi Tuhan Lata wal Uzza ndek sadu wahai Muhammad. Ajak entan wahai Isra. Soal dengan doang jok Baitul Maqdis itu sebulan. Masa kamu cuman semalam kamu ke sana? Ajak ndek sadu mu. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa peristiwa Isra ini harus diterima dengan hati, bukan dengan akal. Sehingga Abu Bakar mengatakan apa? Diam kamu wahai Mut'im bin Adi, kamu keterlaluan. Wallahi ana usaddiquhu, kata Abu Bakar. Aku bersumpah bahwa Muhammad itu benar, tidak bohong. Aku percaya kepada dia. Oleh sebab itu, yang pun tebing gelar Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Apa jak bahasa Rasulullah nggih doang Abu Bakar, yang pun gelar As-Siddiq dengan membenarkan. Nah itu. Nah jadi apa yang kita bisa ambil dari hikmah Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, ya. Jadi Allah itu sudah terlalu baik sama kita. Yang tadinya 50 waktu sholat menjadi 5.
gerah tiap masih tinggalan sembayang. Terus padilah sembayang dah luwek sebutan dalam Al-Quran atau qaul ulama. Salah satunya di dalam Al-Quran mengatakan innal hasanat yudhibnas sayiat. Lamun gawe sembayang yang hapus dosa Allah Taala. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang solat itu ketika lamun tiap sembayang niki tolok dosa-dosa tu oleh otak tu. Kemudian lamun terukuk kanca sujud ia tak lebih terik dosa-dosa niki. Pelik pahala. Okay? Jadi mulai dari sekarang kita yang abot-abot sembahyang silahkan kita rajin lagi sembahyang ya. Nendek pas gempa doang sin takut jok Allah Taala. Engkah gempa engkah takut. Karena ia bergerak lek kamar kita sebini. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.